Baik, setelah saya membaca dari 50 skripsi yang ada di perpustakaan IKIP, dapat saya simpulkan untuk membuat metodologi yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menjelaskan tentang pertanyaan tentang penelitian dari jenis data yang kita gunakan. Nah, cara untuk menyusun atau membuat metodologi penelitian yang baik dan benar yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus memahami tentang tujuan dari penelitian. Kita memilih jenis penelitian yang tepat yang akan kita gunakan pada penelitian kita, dan kita juga harus menentukan metode dalam pengumpulan data. Nah, selanjutnya kita juga mengembangkan instrumen daripada penelitian di dalam metodologi. Nah, dan juga memilih teknik analisa data yang tepat dalam riset yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang prosedur penelitian dengan jelas, dan kita juga harus mempertimbangkan etika dalam sebuah penelitian. Nah, dan mengatasi keterbatasan dalam penelitian. Nah, ini juga sangat penting. Dan poin terakhir yaitu tentang mengenali standar penulisan yang digunakan. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kita membuat metodologi yang baik dan yang benar. Baik dan benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang membuat metodologi ya. Nah, yang pertama kita harus membuat kembali rumusan masalah dalam penelitian. Nah, saat kita menuliskan kembali rumusan masalah atau sebuah pertanyaan dalam penelitian, kita juga harus menyebutkan pula asumsi-asumsi yang ada atau yang kita gunakan, atau kondisi yang kita mungkin abaikan dalam riset kita. Nah, asumsi-asumsi tersebut itu juga mempengaruhi metode penelitian yang akan kita teliti. Nah, secara umum menyatakan variabel-variabel yang akan kita gunakan atau kondisi lain yang mungkin data dikonsumsikan dengan stabil. Nah, yang kedua yang kita harus perhatikan itu mendeskripsikan pendekatan umum pada metode yang akan kita gunakan. Nah, ini juga dapat kita gunakan pendekatan seperti kuantitatif atau kualitatif. Nah, kadang kita juga ada yang memadukan keduanya ya. Nah, jika kita membuat sebuah penelitian atau mungkin kita mendokumentasikan sebuah tren sosial yang terukur atau mengevaluasi dampak kebijaksanaan tertentu terhadap sebuah variabel, nah kita bisa menggunakan atau memilih variabel apa yang akan kita gunakan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menjelaskan cara untuk mengumpulkan atau menghasilkan data. Nah, ini juga bagian penting dalam metodologi ya. Nah, bagian ini memberikan penjelasan tentang kapan dan di mana kita melakukan sebuah penelitian, dan parameter dasar apa yang kita gunakan untuk memastikan objektivitas hasil penelitian kita. Nah, saya kasih contoh seperti jika kita melakukan sebuah survei, maka sebaiknya kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita gunakan dan kapan, bagaimana survei itu dilakukan. Nah, misalnya mungkin secara langsung atau melalui daring atau mungkin melalui telepon ya. Dan kedua yaitu kita memasukkan detail yang cukup. Nah, agar penelitian kita itu dapat diulang oleh peneliti lain dalam bidang mungkin, ataupun walaupun mungkin mereka tidak mendapatkan hasil yang sama, tapi mereka bisa menggunakan referensi melalui penelitian kita. Nah, yang keempat yaitu dengan cara memberikan latar belakang jika kita menggunakan metode yang tidak lazim. Nah, itu seperti apa? Nah, itu contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Nah, contohnya itu kan kita mungkin menggunakan metode yang tidak umum digunakan atau mungkin tidak terlihat sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Nah, metode-metode yang harus kita sertaikan dalam sebuah penjelasan itu seperti penelitian kualitatif. Nah, itu biasanya menimbulkan penjelasan yang lebih detail daripada metode kuantitatif. Nah, baik, sekian video yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang membuat tahap-tahap metodologi yang baik dan benar. Saya ucapkan terima kasih.